Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Kali ini gue akan kembali untuk menceritakan sebuah film perang yang diangkat dari kisah nyata. Dikarenakan gue tahu kalian yang kece-kece ini sangat senang nonton film bergenre perang kan? Maka dari itu, film kali ini berjudul Kingdom of Heaven. Singkatnya, dalam film ini menceritakan kisah pasukan muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi, atau orang barat biasa menyebutnya dengan nama Saladin. Dan pada saat itu pasukan muslim berusaha untuk memperebutkan sebuah kota suci Yerusalem yang dikuasai oleh pasukan Kristen yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Baldwin. Dan dari sinilah awal mula pecahnya salah satu pertempuran terbesar sepanjang sejarah yang disebut sebagai Perang Salib. Tetapi please guys, gue peringatkan sebelumnya ya, dikarenakan video ini sensitif dengan agama, gue berharap kalian bisa menjaga komentar kalian, dikarenakan gue nggak bermaksud untuk memperdebatkan agama dan keyakinan. Lalu harapan gue semoga apapun agama dan keyakinan kita harus saling harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Oke lah, jika semua sudah siap, let's go dan putar intronya. Film ini dimulai pada tahun 1184 di kota Prancis. Di sini kita diperlihatkan oleh seorang pandai besi yang bernama Balian. Terlihat kalau dia sedang berduka atas kematian istrinya yang bunuh diri tanpa sebab yang jelas. Lantas di sini Balian pun menjadi sosok yang suka menyendiri dan sering melamun. Singkat cerita, suatu hari saat sedang bekerja, Balian dihampiri oleh rombongan tentara salib yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Godfrey. Lantas singkatnya, dalam perbincangan mereka Godfrey berkata kalau Balian sebenarnya adalah anak kandungnya yang dia dapat dari hubungan gelap bersama ibu kandungnya dulu. Di sini agar Balian tidak marah dengan fakta itu, Godfrey pun mengajak Balian untuk ikut melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Namun di sini Balian yang sedang berduka menolak tawaran dari Godfrey. Singkat waktu, pada malam hari Balian dihampiri oleh kakak tirinya. Lantas di sini dia mengintimidasi Balian karena entah apa masalah kakak beradik ini, tapi yang jelas dia tidak suka kalau Balian masih ada di hadapannya. Ketika sedang dibully, Balian masih mencoba untuk bersabar. Namun saat kakak tirinya mulai menyinggung tentang istrinya, Balian yang tersulut emosi pun langsung menusuk tubuh kakak tirinya itu dengan pedang yang sangat panas, hingga kakak tirinya itu pun tewas terbakar. Dikarenakan udah terlanjur ngebunuh, Balian pun bergegas pergi ke Yerusalem untuk menemui Godfrey dan rombongannya. Singkat waktu, dalam perjalanannya Balian bertemu dengan Godfrey. Di sini Godfrey dan rombongannya pun menyambut Balian dengan baik. Lantas Godfrey pun mengajarkan Balian untuk berpedang. Dan di tengah-tengah pelatihannya tiba-tiba datanglah beberapa pasukan yang mencari Balian dikarenakan dia telah melakukan pembunuhan di kota asalnya. Namun jelas aja, di sini Godfrey yang sebagai ayahnya enggan untuk menyerahkan Balian. Lantas karena hal itulah pertarungan pun terjadi antara mereka. Lalu hasil dari pertarungan itu menyebabkan beberapa pasukan Godfrey tewas, termasuk Godfrey sendiri yang terluka parah akibat terkena panah di tubuhnya. Lantas karena itu mereka pun kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, hingga mereka pun tiba di sebuah pelabuhan yang bernama Messina, yang pada saat itu terletak di negara Italia. Singkat cerita, pada malam harinya kondisi Godfrey semakin sekarat. Lantas dia pun langsung mewariskan tahta serta kekuasaannya sebagai seorang raja di kota Lebelin kepada anaknya Balian.
Singkat cerita, keesokan harinya Balian melanjutkan perjalanan kembali ke Yerusalem dengan melintasi lautan. Namun apesnya di tengah pelayaran, kapal yang ditumpangi oleh Balian dan rombongannya harus karam dihantam badai. Singkatnya, semua awak kapal tewas karena badai itu, terkecuali Balian. Lantas Balian yang sudah tersadar, dia pun menyusuri pesisir pantai itu, dan dia pun menemukan seekor kuda yang sedang terikat di sebuah perahu. Lantas dia pun berusaha untuk mengejar kuda itu agar bisa dia tunggangi, namun dia gagal dan terpaksa. Di sini Balian berjalan kaki menyusuri gurun pasir yang sangat panas itu. Tetapi saat Balian berada di sumber mata air, dan alangkah beruntungnya Balian karena dia bertemu kembali dengan kuda yang tadi melarikan diri. Lalu tiba-tiba datanglah pasukan dari Arab yang berkata kalau kuda itu milik mereka. Dan di sini mereka meminta Balian untuk mengembalikan kuda itu. Namun permintaan mereka ditolak mentah-mentah oleh Balian. Lantas mereka pun bertarung untuk memperebutkan kuda itu. Di sini Balian berhasil membunuh salah satu dari pasukan Arab itu. Namun yang satu lagi dibiarkan hidup agar menuntun Balian menuju ke kota Yerusalem. Singkat cerita, Balian pun sudah tiba di kota Yerusalem, Palestina. Mengetahui kalau Balian adalah anak kandung dari Godfrey atau anak kandung dari pemimpin pasukan salib di Libelin, lantas orang-orang di sana pun menyambut Balian dengan sangat ramah. Bukan hanya itu, Balian pun difasilitasi seperti seorang raja. Singkat waktu, asisten pribadi Godfrey mengajak Balian berkeliling kota Yerusalem. Namun di sini mereka melihat ada 2 orang tentara salib yang mendapatkan hukuman mati, dikarenakan mereka telah membunuh orang-orang Arab. Oh iya guys, agar nggak keliru gue beritahukan sedikit ya. Diceritakan saat ini kota Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib. Namun umat Kristiani yang berada di kota ini hidup berdampingan dengan umat Muslim. Hal itu dikarenakan Raja Balquin keempat telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Sedikit info, Raja Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah raja dari Arab. Oke, next. Dikarenakan 2 pasukan salib tadi telah membunuh orang Arab, maka saat itu sudah sangat wajar jika mereka mendapatkan hukuman mati. Hal ini diberlakukan untuk menjaga perdamaian antara umat dan kaum. Setelah sudah berkeliling kota Yerusalem, di sini Balian yang baru datang ke Yerusalem, dia pun dipanggil oleh Raja Balquin untuk menemui dirinya. Mungkin kalian dari tadi bertanya-tanya kenapa Raja Balquin ini menggunakan topeng ya? Hal itu dikarenakan Raja Balquin mengidap penyakit yang sangat langka, yaitu penyakit kusta. Sehingga dia harus menutup wajahnya dengan topeng akibat luka-luka yang disebabkan oleh penyakit kusta tersebut. Dan Raja Balquin ini adalah seorang raja yang memimpin seluruh pasukan salib. Di sini Raja Balquin menugaskan kepada Balian untuk menjaga kampung halaman ayahnya yang berada di kota Libelin. Lalu Balian pun bergegas untuk pergi menuju ke kota Libelin atas perintah raja. Sesampai di kota Libelin, Balian diberikan 100 hektar tanah dan beberapa hewan ternak. Lalu tak lama datanglah anggota kerajaan Kristiani yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Sibila. Lantas di sini mereka pun ingin menginap beberapa saat di kota Libelin. Dan sepertinya di sini Sibila memiliki hasrat kepada Balian. Sehingga pada akhirnya mereka pun sempat bercocok tanam. Namun di sisi lain terlihat beberapa tentara salib yang dipimpin oleh Guy dan Reynald. Di sini mereka membuat kerusuhan dengan membantai tentara-tentara Muslim yang sedang melintasi gurun pasir. Dikarenakan hal itulah menimbulkan kerenggangan hubungan perdamaian antara kaum Muslim dan kaum Kristiani. Dan yang lebih parahnya lagi bisa memicu kembali peperangan antara kedua belah pihak. Lantas singkat waktu, pembantaian yang dipimpin oleh Guy dan Reynald itu terdengar sampai ke kuping Raja Salahuddin Al-Ayyubi.
Lalu Raja Salahuddin pun mengirimkan 200.000 pasukannya untuk menuju ke perbatasan Yerusalem agar berperang dengan pasukan salib. Lantas benar saja, tak lama datanglah 200.000 pasukan muslim ke Yerusalem untuk menyerang pasukan salib. Saking ramainya mereka sampai-sampai membuat para rakyat di sana ketakutan dan bersembunyi ke dalam benteng. Di sini Balian yang posisinya sangat dekat dengan benteng pertahanan, dia pun mencoba untuk menahan serangan dari pasukan muslim, walaupun dia membawa pasukan yang sangat terbatas. Namun usahanya itu sia-sia, dikarenakan dengan mudahnya Balian serta pasukannya dikalahkan oleh pasukan Raja Salahuddin. Lantas tak lama datanglah bala bantuan dari pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin. Lalu di tengah-tengah ratusan ribu pasukan, Raja Baldwin dan Raja Salahuddin Al-Ayyubi pun kembali bernegosiasi untuk melakukan perdamaian. Di sini Raja Baldwin berjanji kalau dia akan menghakimi Guy dan Reynald yang sudah membuat kericuhan. Dan perdamaian itu diterima oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Singkat waktu, Raja Baldwin pun menghampiri Reynald yang suka mengadu domba untuk dimasukkan ke dalam penjara. Namun di sini Raja Baldwin yang keadaannya semakin kritis karena penyakit kusta yang dia idap sejak kecil. Lalu di ambang kematiannya, Raja Baldwin meminta Balian untuk menikahi adiknya yang bernama Sibylla, yang saat itu masih berstatus sebagai istri dari Guy the Lexington. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga perdamaian antara kaum muslimin dan kaum Kristiani, dikarenakan agar kelak Guy tidak lagi membuat kericuhan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun permintaan Raja Baldwin ini ditolak, dikarenakan Balian tidak ingin dicap sebagai perebut istri orang. Bagus juga nih sifatnya. Singkat cerita, Raja Baldwin memanggil adiknya Sibylla untuk yang terakhir kalinya. Dan di sini dia ingin memberikan tahta kepada anaknya Sibylla. Yes, I was. Keesokan harinya, anak Sibylla pun mulai dinobatkan sebagai seorang raja. Namun setelah penobatan tahta, Sibylla pun mulai menyadari kalau anaknya ini menderita penyakit yang sama seperti Raja Baldwin, yaitu penyakit kusta. Lantas Sibylla pun melakukan rencana pembunuhan kepada anaknya sendiri, agar kelak ketika dewasa anaknya tidak menderita seperti pamannya. Lantas setelah kematian raja kecil itu, tahta kerajaan pun diturunkan kepada suami Sibylla, yaitu Guy the Lexington. Dan di sini Guy yang tidak ingin tahtanya turun, dia pun mengirimkan 3 pasukan salib untuk membunuh Balian. Namun untungnya Balian mampu mengalahkan 3 pasukan itu. Come on! Dan di sini Guy juga membebaskan si tukang pengadu domba yaitu Reynald dari penjara. Di sini Reynald mencoba kembali melakukan penyerangan kepada pasukan dan kaum muslimin tanpa pandang bulu. Bahkan yang lebih parahnya, mereka pun berani melakukan pembunuhan kepada adik perempuan Raja Salahuddin. Mengetahui kejadian itu, Raja Salahuddin pun sangat marah. Lantas dia pun mengutus pasukannya untuk mengambil jasad adiknya. Namun bukannya diberikan, di sini Guy justru membunuh utusan dari Raja Salahuddin. Bukan hanya itu, di sini Guy the Lexington pun menyatakan perang kepada pasukan muslimin.
Singkat cerita, Balian dan seorang penasihat yang bernama Tiberias menyarankan Guy agar untuk tidak meninggalkan benteng pertahanan, dikarenakan pasukan muslimin sangat mudah untuk menjatuhkan pasukan Kristiani. Dan selain itu juga, jika mereka meninggalkan benteng, itu akan menempuh jarak yang sangat jauh. Lantas itu akan menimbulkan pasukan Kristiani menghadapi dehidrasi sebelum berperang. Namun di sini dengan congkaknya Guy tidak menghiraukan saran dari Balian. Dan dia pun justru menghina Balian dengan berkata kalau Balian cuma tukang pandai besi saja. Lantas dengan perlakuan Guy itu, di sini Balian tidak ingin ikut berperang dan dia lebih memilih untuk menjaga benteng pertahanan. Singkat waktu dalam perjalanannya, dan benar saja, para pasukan muslimin pun mulai mencemari udara dengan cara membakar dedaunan kering di sekitaran gurun, sehingga membuat sebagian pasukan salib pun kehausan dan kehabisan tenaga sebelum berperang. Lantas dengan cepat pasukan muslimin pun membantai habis pasukan salib dan hanya menyisakan sebagian dari mereka hidup untuk disandra. Termasuk Guy dan Reynald ikut disandra oleh pasukan muslimin. Lalu di sini Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah muak dengan kelakuan Reynald, lantas dia pun langsung memenggal kepala Reynald. Beberapa hari kemudian Balian dan pasukannya pun datang ke lokasi itu. Lalu dia pun terkejut melihat jasad pasukan salib yang sudah berserakan. Namun di sini Balian tidak bisa menyalahkan Raja Salahuddin karena emang ini semua ulah kotor pasukannya sendiri. Menyadari kalau peperangan akan segera berlanjut, Balian bersama pasukannya kembali ke Yerusalem untuk menyusun strategi baru menghadapi pasukan muslimin. If you survive. Dan benar saja, pada malam harinya langit dipenuhi bintang-bintang. Eits, tapi itu bukanlah bintang, melainkan ribuan meriam api yang diluncurkan oleh pasukan muslimin untuk menyerang benteng Yerusalem. Bahkan hujan meriam itu tidak berhenti sampai esok hari, hingga membuat sebagian benteng Yerusalem pun hancur. Melihat kejadian tersebut, para pasukan salib pun langsung membalas serangan mereka dengan meluncurkan meriam yang sama, serta mereka pun memanfaatkan jebakan yang sudah mereka buat sebelumnya. Dan di sini pasukan Raja Salahuddin mencoba untuk menerobos masuk ke dalam benteng dengan menggunakan menara kayu yang telah mereka buat. Namun pasukan salib langsung membakar menara itu dengan api dan menghujaninya dengan panah, sehingga menara-menara dari pasukan muslimin pun hancur terbakar. Perang salib ini berlangsung sangat lama hingga berhari-hari tanpa henti, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Hingga pada keesokan harinya, perang pun kembali dilakukan, bahkan jauh lebih brutal daripada sebelumnya. Dan kini Raja Salahuddin pun mengubah strateginya dengan cara menyerang sisi tembok terlemah benteng Yerusalem. Lalu benar saja, pasukan muslimin berhasil merangsak masuk ke dalam benteng Yerusalem.
Dengan jumlah pasukan muslimin yang sangat banyak, lantas pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh Raja Salahuddin Al-Ayyubi. Eits, tenang bro, film ini belum selesai kok. Singkat waktu setelah perang salib ini usai, kisah yang sangat legendaris pun terjadi. Tidak seperti kemenangan perang biasanya, yang memanfaatkan kemenangan untuk melakukan penindasan. Di sini sangat luar biasa tercatat dalam sejarah kalau Raja Salahuddin Al-Ayyubi dengan murah hati menawarkan sebuah kesepakatan kepada Balian. Assalamualaikum. And peace be with you. Agar menyerahkan hak penuh kota Yerusalem kepada kaum muslimin. Dan sebagai gantinya Raja Salahuddin akan mengampuni para pasukan salib serta mereka yang disandra. Dan Raja Salahuddin pun mengampuni kaum Kristiani yang berada di kota Yerusalem. Bukan hanya itu guys, di sini Raja Salahuddin pun akan membantu para tentara salib dan warga Kristiani untuk menuju ke daerah perbatasan. Dengan kemurahan hati Raja Salahuddin, lantas di sini Balian pun menyerahkan semua kota Yerusalem kepada Raja Salahuddin. Singkat waktu dengan ditaklukkannya kota Yerusalem, kini Raja Salahuddin Al-Ayyubi pun mulai memasuki masjid-masjid yang ada di kota Yerusalem. Lantas Raja Salahuddin pun sholat dan bersujud syukur dengan kemenangan ini. Sementara di sisi lain Balian dan Sibila serta orang-orang Kristen yang masih selamat, mereka pun menuju ke kota mendiang istrinya Balian untuk menetap di sana dan hidup damai tanpa adanya peperangan. Singkat waktu datanglah tentara salib dari negara Inggris. Lalu mereka pun menghampiri Balian untuk mengajaknya ikut bersama mereka menyerang kembali pasukan muslimin di Yerusalem. Namun Balian menolak ajakan itu dan film pun selesai. Oke, begitulah alur cerita film Kingdom of Heaven ini gue bahas. Dan semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film ini. Lalu buat kalian yang ingin selalu bertemu dengan gue dan update alur cerita film yang akan Pojok Kartel bahas, yuk mari sama-sama dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir dari gue, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.